Semuanya jawab. Luar biasa, sehat, kuat, semangat. Yes, yes, yes. Tahu? Tahu. Oke, Ibu coba ya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, sehat, kuat, semangat. Yes, yes, yes. Ya, Ibu mau tanya, apakah tadi pagi semuanya sarapan? Tidak. Tidak. Kenapa tidak sarapan? Habis beres, Bu. Lambat. Sarapan dulu. Sediakan kalau sebaiknya kalau datang ke sekolah harus sarapan dulu ya. Ya, ya. Ya, sebelum kita mau mulai pembelajaran kita hari ini, kita angkat satu saja yaitu bertemu dalam kasihnya. Semua tahu? Tahu. Kita tepuk tangannya. 1, 2, 3. Bertemu dalam kasihnya, berkumpul dalam anugerahnya, bersuka kita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka kita semua di dalam rumah Tuhan. Ya, kita harus senantiasa bersuka cita dan semangat. Kita satu dalam gerak, kita berdoa. Terima kasih ya Bapak, untuk menyertai kami dan membuatkan masing-masing. Dan sekarang kami akan mulai pembelajaran pada hari ini. Semoga kami dapat mengerti pembelajaran pada hari ini. Ini yang menjadi kami melalui Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Amin. Amin. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, buatkan dulu ya. Lorenzi, ada Bu. Baby, hadir Bu. Delima, hadir Bu. Melia, hadir Bu. Maya, hadir Bu. Sri, hadir Bu. Ya, semuanya hadir ya. Ya, Ibu mau bertanya, minggu lalu kita belajar tentang apa? Penciptaan. Ya, tentang penciptanya. Terus Ibu bertanya, di sini siapa yang masih ingat Tuhan menciptakan manusia itu pada hari keberapa? Hari ke-6-nya. Sekali Tuhan menciptakan manusia itu pada hari ke-6. Ya. Setelah Tuhan menciptakan seluruh ciptaannya, Tuhan melihat bahwa ciptaannya itu baik. Ya, Tuhan melihat bahwa ciptaannya itu sungguh amat baik. Ya, jadi kita minggu lalu tentang penciptaan dan hari ini kita akan belajar mengenai hidup manusia dalam perencanaan Allah. Ya, di sini Ibu bertanya bagaimana cara Allah memelihara kehidupan anak-anakku sekalian. Ada yang bisa menjawab? Bagaimana kalian melihat cara Allah memelihara kehidupan kalian? Tahu bisa datang di sekolah dengan sehat, ya melalui kesehatan. Kalau Teddy bisa bernafas, ya sudah nafas. Ada yang lain? Ya, semua jawabannya betul ya. Masih bisa bernafas, hidup. Itu semuanya bentuk pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita. Ya, di sini melalui materi ini Ibu berharap kalian semua dapat menjelaskan arti dari pemeliharaan Allah dalam kehidupan kalian dan kalian mampu bersikap sebagai orang yang dipelihara oleh Tuhan. Ya, baik anak-anak, kita akan masuk ke dalam materi. Materi kita hari ini tentang makna pemeliharaan Allah. Jadi kita akan belajar tentang bagaimana makna tentang pemeliharaan Allah. Jadi kita akan melihat pengertiannya tentang makna pemeliharaan Allah. Makna pemeliharaan Allah adalah suatu keyakinan bahwa Allah senantiasa memelihara, menjaga, menyayangi kepada seluruh makhluk.
Jadi seluruh makhluk di bumi ini Allah selalu memelihara dan menyayanginya. Selanjutnya, Allah memelihara alam semesta dengan memberi kehidupan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Nah, dalam kehidupan kita, Allah selalu memelihara kehidupan kita, baik itu melakukan pekerjaan di rumah, pergi ke sekolah, ya. Nah, apakah anak-anak merasakan semua itu? Kalau pergi ke sekolah, diberikan kesehatan, apakah di dalam kehidupan anak-anak tidak seperti itu? Pasti ya seperti itu, berarti selalu merasakan kesehatan. Bangun pagi saja, pasti Tuhan sudah memberkati kita, memberikan kita kehidupan. Ya, jadi pemeliharaan Allah itu sungguh luar biasa. Dan lanjut, misalnya Tuhan mengatur siklus alam seperti musim hujan dan musim panas agar segala sesuatu berjalan dengan harmonis. Nah, kira-kira apa kita bisa hidup kalau hujan terus setiap hari anak-anak? Kita bisa hidup? Bisa. Hujan terus? Bisa. Pasti banjir, hujan terus pasti akan banjir, bro. Pikiran kita semua. Nah, kalau hujan terus pasti akan berdampak banjir, bro. Nah, itu akan kalau jadi Tuhan itu sudah mengatur semua. Kadang hujan, kadang dari matahari. Kalau hujan terus apa mau dipakai pergi ke sekolah bajunya basah. Jadi harus Tuhan itu sudah mengatur semuanya. Jadi Allah juga memelihara manusia dengan memberikan segala kebutuhan hidup seperti makanan, pakaian dan lain-lain. Ya jelas di sini anak-anak bahwa Allah juga memberikan kita ya pakaian, ya terus makanan. Nah itu ya tempat tinggal. Ya, semuanya itu dari pemeliharaan Allah. Allah sayang kepada kita sehingga kita bisa merasakan pemberiannya sampai sekarang ini. Nah, kita lanjut tentang campur tangan Allah dalam hidup umatnya. Ya, di sini manusia dan alam dan lingkungan hidup tidak lepas dari campur tangan Allah. Jadi alam makhluk hidup itu tidak akan lepas dari campur tangan Allah, karena tidak akan seperti ini alam kalau Allah tidak pernah campur tangan dalamnya. Karena Allah sendiri materi kemarin dan penciptaan, Allah sendiri menciptakan, memelihara. Pasti Tuhan sudah berjanji akan selalu memelihara alam semesta ini. Jadi kalau Tuhan sudah lepas dari pemeliharaan tentang alam ini, alam akan rusak, manusia akan musnah, pasti itu. Nah, jadi tentang menjaga pemeliharaan alam, meskipun Allah sudah memelihara kita, ya, memelihara alam, memelihara kita maupun hidup, kita tetap juga bertanggung jawab sebagai manusia. Nah, dalam ciptaan kemarin bahwa manusia diberikan tanggung jawab untuk menjaga alam. Jadi di situ kita sebagai manusia untuk menjaga alam, menjaga lingkungan, sebagaimana kita bertanggung jawab. Nah, seperti anak-anak kalau pergi ke sekolah tiba-tiba melihat sampah dan memungutnya, itu salah satu pemeliharaan lingkungan. Jadi di situ bentuk menyuruh kita untuk memelihara, karena Tuhan memang sudah menetapkan kita untuk memelihara alamnya. Nah, kalau kelihatan sehat pasti semua pasti akan merasakan kesehatan juga, kan? Siapa yang tidak bagus, siapa yang di sini bagus melihat kalau semuanya bersih, ya pasti pemandangan luar biasa, dan belajar juga pasti akan tenang. Ya, selanjutnya Allah bukanlah seperti seorang ahli pembuat jam yang membuat bumi, menjalankannya dan kini membiarkannya berjalan sendiri. Jadi seperti yang Bapak jelaskan tadi, bahwa Allah itu
membuat bukan seperti membuat barang-barang seperti jam yang hanya dibuat lalu dijual begitu saja dan tidak bertanggung jawab lagi. Tetapi Allah menciptakannya agar Allah menciptakannya, membuatnya, tetapi dia selalu menjaganya, memperhatikannya hingga saat ini. Ya. Dan Tuhan itu juga penuh kasih, senantiasa memelihara apa yang telah diciptakannya. Jadi dia selalu mengasihi semua apa yang diciptakannya. Jadi apalagi kita seperti manusia, kita harus mengasihi bukan hanya sesama manusia, tapi juga sesama ciptaannya. Ya, selanjutnya kita akan masuk materi bukti Allah memelihara hidup manusia. Nah, anak-anak perhatikan bukti Allah memelihara manusia. Yang pertama, Allah menempatkan manusia di Taman Eden dan menyediakan segala sesuatu bagi mereka supaya mereka dapat mengembangkan kehidupannya. Nah, pada ciptaannya Tuhan menciptakan Adam, manusia itu, Tuhan sudah menyediakan yaitu Taman Eden untuk menyediakan segala sesuatu bagi manusia itu. Nah, Taman Eden itu sudah ada tumbuhan yang dimana manusia mengambil hasil dari itu untuk dimakan, dan juga memang juga manusia disuruh juga untuk memelihara taman itu. Ya, dari awal memang pemeliharaan Allah itu sudah dinyatakan di dalam Alkitab ya. Yang kedua, setelah peristiwa air bah, Allah tidak hanya menyelamatkan Nuh dan keluarganya, tetapi ia juga menyelamatkan hewan dan tumbuhan. Ya, kenapa demikian? Tidak. Ya, dengarkan dulu ya. Lapar. Nanti kalau ini sebentar lagi, nanti kalau selesai pergi makan, ada kantin dekat di atas. Nanti kita sama-sama naik, kita bayar masing-masing. Kita dengarkan dulu materinya ya, Nak ya. Ya, Pak. Ya, perhatikan. Ya, saya ulangi ya. Materi yang kedua, setelah peristiwa air bah, Allah tidak hanya menyelamatkan Nuh dan keluarganya, tetapi ia juga menyelamatkan hewan dan tumbuhan. Nah, di sini tanda bahwa Tuhan selalu memelihara bukan hanya manusia saja, tapi seluruh ciptaannya. Ketika terjadinya air bah itu, Tuhan menyelamatkan seluruh binatang. Ya, itu pun menyelamatkan berpasang-pasangan, tidak semuanya ya. Tentang binatang itu sepasang-sepasang biar mereka berkembang biak kembali. Nah, di sini tanda pemeliharaan Allah tidak pernah berhenti. Ya, selanjutnya dan hingga masa kini kita dapat saksikan meskipun ada berbagai bencana di berbagai tempat, namun kehidupan alam semesta dan manusia terus berlanjut. Nah, contohnya akhir-akhir ini sudah banyak banjir, longsor, banyak orang yang meninggal. Nah, tetapi dalam pemeliharaan Allah itu tidak pernah lepas dari pemeliharaan Allah, karena Allah juga memperlihatkan kepada semua makhluknya, kepada manusia bahwa jika kita tidak bertanggung jawab atas pemeliharaan Allah itu, alam ini akan hancur, akan rusak. Jadi ini adalah salah satu contoh Tuhan memperlihatkan kuasanya bahwa Tuhan itu selalu memelihara kita. Itu hanya memperingati kita bahwa kita harus menjaga alam itu. Ya, jangan membuang sampah seperti yang tadi, menjaga lingkungan. Nah, ketika menjaga lingkungan pasti akan pemeliharaan alam itu akan luar biasa, indah terlihat. Ya, akan ada menjaga rencana jika kita bertanggung jawab atas ya. Nah, di sini Bapak akan memberikan tugas, tapi ini berkelompok ya. Jadi ini satu kelompok 3 orang. Nah, ini tugasnya
Jadi anak-anak semua, tuliskan pengalaman Anda bagaimana Allah memelihara kamu di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, berkelompok, bisa meningkat. Ya, silakan. Balik. Maju. Tuh, balik. Ya, putar saja. Apa katanya tadi, Kak? Ya, saya ulangi ya. Ini tuliskan pengalaman anak-anak bagaimana Allah memelihara anak-anak semua di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sudah paham pertanyaannya? Sudah. Silakan dikerjakan. Dikumpul nanti, Pak. Ya, dikumpulkan nanti satu orang dari perwakilan satu kelompok akan mempresentasikannya. Ya, silakan dikerjakan. Saya kasih 5 menit. Pak, siapa ada di situ, Bapak? Jadi bagaimana? Maunya berapa menit? Wah, lama sekali. Ya, 10 menit. Silakan. Pak, satu orang yang menulis satu semua kelompok. Satu orang yang menulis, tapi berdiskusi ya kelompok. Pak, ada orang tidak mau kerja. Siapa itu? Pak, yang saya. Tapi teman yang Ya, Pak. jangan dilihat-lihat. Pak, tidak tidak sama. Iya, jadi ya harus dikerjakan. Jangan minta, Pak. Siapa minta? Ya, Tidak, Pak, jadi ya bisa kerja. ya kerja bagaimana? Tanyakan kepada Bapak kalau ada yang mau ditanyakan ya. Kenapa Lorenzi? Ada yang mau dipertanyakan? Ya, masing-masing fokus ke kelompoknya ya. Jangan kelompok lain. Nanti salah-salah itu. Ya, kenapa Lorenzi? Iya, silakan. Oh, Sudah. ya kalau ke sini sudah. Pak. Ya, siapa yang mau pertama dulu? Kami. Ya, silakan Lorenzi. Di mana, Pak? Di depan saja. Di depan. Di depan nah. Jadi, Bapak. Ya, perwakilan saja. Baik, kami dari kelompok 2 akan presentasikan hasil diskusi kami mengenai pengalaman kami dan bagaimana Allah memelihara kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Menurut kami pengalamannya ada 4. Yang pertama diberikan kesehatan, yang kedua umur panjang, yang ketiga teman yang banyak, yang keempat keluarga cemara. Terima kasih. Kelompok 1 silakan. Ya, Pebi. Menurut kelompok kami masih diberikan kesempatan untuk menjalani hidup ini, masih diberikan waktu untuk berkumpul bersama keluarga dan teman. Ya, baik. Ya, itu langkah semua ya. Jadi apa ada kalian sudah mendiskusikan tentang pemeliharaan Allah dalam kehidupan anak semua. Tadi ada yang menyebutkan diberikan kesehatan, ya,
berikan kekuatan, waktu yang sampai sekarang kita masih ada saat ini karena kebenaran ya itu jawabannya luar biasa semua, sangat baik. Tepuk tangan semua dulu. Ya, bisa kembali di posisinya. Ya. Yang ini kenapa begini? Ya perhatikan yang saya. Ya. Baik. Kita sudah berdiskusi, sudah memaparkan hasil diskusinya dan memberikan jawaban yang luar biasa. Dan sekarang kita akan memasuki aspek pemeliharaan Allah. Ada yang pertama, ia memenuhi segala keperluan kita. Nah, Allah selalu memenuhi segala keperluan kita, baik itu di rumah, di sekolah, maupun dimanapun berada. Nah, contoh yang selalu nyata di dalam kehidupan anak-anak semua, dalam Tuhan selalu memelihara kita, yaitu sampai di rumah, pulang dari sekolah, sampai di rumah diberikan kesehatan, di rumah masih bisa balik ke mama dan papa, melihat mama dan papa masih sehat. Itu adalah pemeliharaan Tuhan dalam setiap kita dan setiap keluarga kita. Ya Maya, kenapa Maya begitu? Aduh, tunggu ya, sebentar lagi nak. Nah, yang kedua, Allah peduli pada setiap detail kita. Apapun kecil maupun besar, dalam lagas, maksudnya masalah yang kecil maupun besar, Tuhan selalu melihat semua itu. Jadi masalah-masalah kecil pun Tuhan selalu lihat, masalah besar pun Tuhan selalu hadir. Nah, contohnya jika kita mengalami kurang sehat, sakit kepala, pasti mama bilang, nak yang pergi sekolah istirahat saja. Ini salah satu bentuk pemberian Allah, di mana orang tua kita dipakai untuk agar kita bisa sehat. Nah, Tuhan semua memakai semua itu, dan Tuhan selalu melihat dan memelihara anak-anak semua. Selanjutnya, nah pelestarian ini sangat sangat penting bagi anak-anak semua tentang pelestarian. Nah, apa kalian paham tentang pelestarian? Ya kira-kira apa itu pelestarian? Menjaga lingkungan sekitar. Menjaga lingkungan sekitar. Kelinci? Oh ya, merawat. Terus kelinci? Oh ya, jadi Melia tadi merawat, dari Maya memelihara ya, lingkungan ya. Jadi ini sangat penting untuk kita dalam kehidupan kita anak-anak, karena kita harus merawat lingkungan, menjaga ya. Kembali saya tekankan bahwa kelestarian, menjaga kelestarian itu sangat penting. Dia tidak sakit toh. Bagaimana kak? Iya Pak. Aduh, tidak mengantuk semua. Sudah. Sudah baik. Kalau mengantuk semangat. Nah, yang keempat, Allah mengendalikan dunia. Jadi anak-anak semua, Allah itu mengendalikan dunia. Jadi jangan coba-coba melawan Allah ya. Tuhan itu melihat selalu detail kecil maupun besar. Jadi apapun yang kita lakukan sehari-hari itu Tuhan selalu lihat. Ya, jadi kita percaya bahwa Tuhan selalu melihat kehidupan anak-anak semua, bagaimana setiap langkah kehidupan anak-anak Tuhan selalu hadir. Ya,
anak-anak, sekarang kita masuk pada aspek-aspek pemeliharaan Allah, di mana yang pertama yaitu Ia memenuhi keperluan kita. Jadi dalam Mazmur 23 ayat yang pertama di situ mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Sehingga kita diajarkan bahwa Tuhan selalu memberikan kita kecukupan dalam segala hal. Ia masih memberikan kita kekuatan sampai saat ini. Kita masih bisa bernafas, itu semua karena Tuhan. Nah, yang kedua yaitu Allah peduli pada setiap detail kehidupan kita. Nah, sehingga cara kita untuk merespon kehidupan ini bahwa karena Allah peduli kepada kehidupan kita secara pribadi, kepada keluarga kita, maka kita juga harus senantiasa bersyukur, senantiasa berdoa di saat kita mengalami kesusahan, di saat kita mengalami cobaan, ataupun kita merasakan kebahagiaan, kita terus bersyukur kepada Tuhan. Nah, yang ketiga yaitu pelestarian. Anak-anak tahu apa itu pelestarian? Tahu. Apa coba? Menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan. Contohnya seperti apa? Tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang sampah sembarangan. Apa lagi? Merawat pohon, merawat apa? Alam. Ya, itu semua adalah contoh pelestarian. Nah, yang keempat yaitu Allah mengendalikan dunia ini. Jadi semua yang diciptakan Tuhan, semua yang ada di dunia ini adalah kendali Tuhan. Semuanya ada dalam kendali Tuhan. Jadi jika kita tidak bersungguh-sungguh dalam kehidupan kita, Tuhan bisa saja mengubah kehidupan kita yang mungkin baik-baik saja, tetapi menjadi tidak baik-baik saja karena pergaulan kita yang tidak baik. Kita senantiasa tidak bersyukur kepada Tuhan, kita selalu bersungut-sungut saat kita menghadapi masalah, sehingga semua ini adalah pengendalian Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, jadi kita sudah belajar tentang hidup manusia dalam pemeliharaan Allah pada saat ini. Jadi, yang menjadi hal penting serta perlu kita perhatikan bahwa Allah itu adalah sosok yang penuh kasih. Ia setia memelihara kehidupan kita, menjaga kita sebagai ciptaannya, termasuk siapa? Manusia, hewan, tumbuhan. Ya, itu semua, pokoknya semua yang diciptakan Tuhan di dunia ini adalah pengendalian Tuhan, Allah yang menciptakannya, sehingga Allah adalah sosok yang sejati. Ia peduli terhadap semua ciptaannya. Nah, mengapa Allah dikatakan Allah pemelihara? Karena Ia selalu hadir di saat kita butuh, di saat kita susah, di saat kita mengalami cobaan. Allah selalu hadir, Ia selalu peduli terhadap kita semua. Nah, jadi manfaat bagi kita bahwa kita senantiasa selalu bersyukur dalam kehidupan kita, senantiasa menerapkan kasih dalam kehidupan kita, menghargai sesama, terlebih semua ciptaan yang Tuhan telah ciptakan kepada kita. Nah, jadi hal penting setelah kita belajar dari pembelajaran kita tentang pemeliharaan Allah, kita kembali jika kita melihat orang-orang di sekitar kita membuang sampah dengan sembarangan, kita tegur. Nah, jika ada orang-orang yang menebang pohon dengan sembarangan, apa yang kita lakukan? Lapor ke pemerintah. Ya, bisa dilapor ke pemerintah karena itu melanggar perintah Tuhan. Ya, melanggar perintah Tuhan. Jadi kita yang
hadir pada saat ini, sudah belajar pada saat ini, kita yang akan mencontohkan ke orang-orang di sekitar kita bahwa kita memelihara alam. Ya, dari sekian materi kita pada hari ini, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Nah, karena semuanya hari ini sudah melibatkan diri, sudah aktif, sudah mau kerja kelompok bersama-sama, sudah memberanikan diri untuk mengungkapkan pendapatnya, pengalamannya tadi. Nah, pada hari ini semuanya tepuk tangan untuk menyemangatkan kita ke depan. Ya, jadi kita semua yang tadi ada ya, semuanya kembali ke rumahnya, kembali ke lingkungan sekitar untuk menjadi teladan. Nah, Ibu akan kasih tugas yang akan dikerjakan di rumah, dan minggu depan Ibu akan periksa. Jadi jika ada anak-anak yang tidak mengerjakan tugasnya, Ibu akan suruh maju ke depan, duduk di samping Ibu untuk mengerjakan sementara teman-temannya belajar. Nah, tugas kita ya bisa ditulis ya. Tugasnya adalah mencari perikop dan menuliskan tentang pemeliharaan menulis tentang pemeliharaan alam bagi manusia, kemudian catat dan tandai pasal serta ayatnya yang keberapa. Sudah? Sudah. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, silakan Delima untuk berdoa menutup kita dalam pembelajaran hari ini. Baik, sebelum kita kembali ke rumah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih yang Engkau telah menyertai kami mulai dari awal pembelajaran pada saat ini. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuntun dan sertai kami agar dapat tiba di rumah kami yang selamat. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.